Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Atupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, ini adalah video challenge yang saya beri nama Artu Buburit, di mana saya membuat challenge menggambar selama 30 hari berturut-turut non-stop yang saya buat videonya, dan kalian bisa ikut challenge-nya juga dengan diupload ke Instagram. Dan nanti di akhir challenge-nya akan diundi untuk mendapatkan giveaway spesial dari saya dan Carrot Academy. Hari ini di challenge yang ke-24 ini saya akan bercerita tentang mengapa saya stop main musik dan beralih ke gambar. Saya mungkin pernah bercerita ke kalian, atau misalnya kalian subscriber lama pasti tahu, saya sering sharing tentang musik. Saya sering sharing video saya main gitar dan lain sebagainya. Dan memang di awal dulu saya memulai berkarir, setelah saya lulus SMA, sebenarnya saya pengen banget jadi musisi. Impian terbesar saya adalah menjadi musisi dan membuat konser yang sangat megah, serta membuat sebuah masterpiece lagu yang dikenal secara mendunia, secara internasional. Itu adalah impian saya waktu itu. Jatuh cinta saya dengan seni sebenarnya lebih ke musik, karena entah mengapa saya sangat mencintai gitar ya. Saya sangat senang dengan ketika saya melihat para hero-hero gitar saya, kayak misalnya Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, atau misalnya Steve Vai, Nuno Bettencourt, gitu-gitu. Saya merasa bahwa saya lebih look up sama mereka, melihat mereka itu sebagai idola saya daripada saya melihat para ilustrator. Entah mengapa waktu itu saya menggambar kayak rasanya kurang bergairah gitu, rasanya kayak ngelangut lama gitu ya rasanya. Jadi di awal-awal saya berkarir lebih ke situ. Makanya ketika lulus SMA, motivasi saya untuk sukses adalah dengan musik. Saya berkumpul dengan teman-teman yang sesama main musik juga, saya membuat band, saya latihan dan lain sebagainya. Sampai main di cafe juga pernah. Terus berikutnya saya merasa bahwa musisi itu harusnya bikin album ya, bikin lagu sendiri. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk saya mengajak teman-teman saya yang main musik bareng saya, yang bikin band. Saya bilang ke mereka, yuk bikin lagu yuk. Nah, akhirnya kita bikin lagu dan mereka setuju. Oh, setuju, oke gitu. Dan di situ saya membuat lagu, saya membuat lirik dulu yang jelas waktu itu, dan saya cukup enjoy dengan prosesnya ya. Saya membuat puisi, membuat liriknya itu, saya bisa membuat lirik itu sehari bisa 10. Jadi saya punya buku tebal isinya lirik-lirik. Dan karena waktu itu musimnya adalah dimana band yang sukses adalah band-band yang menyanyikan lagu yang pria-pria lemah gitu ya, atau jiwa-jiwa yang lemah yang mencintai tanpa memiliki, hal-hal seperti itulah. Jadi isinya puisi yang saya buat juga kisah-kisah kayak gitu ya, karena saya pengennya main musik itu bukan cuma soal puas main musik, tapi juga pengen jualan juga. Dan saya melihat band-band yang sukses itu melakukan hal itu. Lirik-lirik lagunya, stylenya musik juga seperti itu. Walaupun secara musikalitas saya lebih menyukai musik-musik metal. Saya lebih senang dengan kayak Lamb of God misalnya, atau kalau Indonesia Edane, itu idola saya. Tapi ketika main musik saya pengennya menjangkau banyak orang. Jadi saya membuat lagu-lagunya ya yang cinta-cinta gak jelas kayak gitu. Terus di situ saya bikin lagu, saya ngajak teman saya ngeband. Awalnya semuanya seru ya. Saya rekrut manajer. Saya memberikan target ke dia untuk rekaman dan lain sebagainya, untuk deketin label dan macam-macam lah seputar bagaimana band bisa berjalan. Dan saya cukup bekerja keras di musik ya. Waktu itu semua uang yang saya dapatkan dengan bekerja sebagai graphic designer, menjadi karyawan, itu
saya habiskan untuk membeli alat. Saya ingat waktu itu gaji saya 600.000, tapi saya bisa beli gitar, nyicil. Gitar yang saya beli itu harganya 4,2 juta. Fender Stratocaster Meksiko. Kalian coba bayangin, gaji 600.000 beli gitar 4,2 juta. Kalau bukan orang sakit jiwa itu benar-benar saya udah kayak pokoknya saya harus sukses di musik. Nah, waktu itu saya berpikir kalau saya punya gitar ini paling nggak orang bisa menghormati saya karena gitar saya itu keren gitu. Paling nggak kayak gitulah. Paling nggak ketika saya masuk ke scene musik itu mereka menghormati karena saya serius main. Karena alat-alat yang saya gunakan nggak macam-macam. Alat yang saya gunakan itu nggak aneh-aneh lah. Alat saya gunakan itu berkualitas, jadi mereka respect juga. Walaupun permainan saya juga bagus, permainan gitar saya sebenarnya ya cukup oke. Buat saya sendiri, karena saya waktu itu juga ngelesin main gitar juga, elektrik gitar saya bikin les-lesan di kosan dan lumayan banyak yang ikut. Lalu waktu itu duit saya juga banyak habis untuk beli multi efek. Jadi selain kita punya gitar tuh kita harus punya efek-efek kan. Untuk efek apa suaranya, untuk distorsi, untuk efek flanger, chorus gitu-gitu, reverb, macam-macam lah. Nah itu duit yang saya habiskan lumayan banyak. Gaji itu habis cuma buat beli seperti itu. Uang awal kali pertama kali saya kerja itu habis untuk alat musik. Sampai titik dimana saya itu punya 7 gitar. Saya punya 7 gitar, 5 gitar elektrik, 2 gitar akustik. Harapannya waktu itu dengan saya punya 7 gitar, saya punya 7 karakter suara yang berbeda. Karena di situ saya gitar elektriknya itu saya punya 7 karakter suara. Ada yang satu Fender, ada yang karakternya Ibanez, ada yang karakter ini, karakter itu. Dan gak ada yang murah. Semuanya hasil dari ngutang, hasil dari gaji dan lembur-lembur yang saya gunakan untuk membeli alat musik itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai sadar, ini saya udah ngeluarin sebanyak ini, mengapa kok selama ini udah bertahun-tahun ya, rasanya tuh udah bertahun-tahun, udah lama banget, saya udah mengorbankan diri saya, kesenangan saya itu nggak saya lakukan, saya mengorbankan banyak kesenangan dan hobi saya untuk di musik ini, tapi kok rasanya mentok ya, rasanya kayak kok nggak maju-maju sih, rasanya nggak ada jalan pintu kesuksesan itu kayak masih jauh banget, bahkan gelap, bahkan kalau jauh kan masih ketahuan ya ada di mana. Ini benar-benar kayak nggak ada jalan sama sekali. Saya udah kesana kemari, ke sini ke sana, itu nggak ada jalan. Sampai pada suatu hari ada sebuah titik di mana saya memutuskan untuk stop main musik. Titik ini di mana pada suatu hari saya memutuskan untuk pengen latihan rutin, dan saya kirim email ke teman-teman saya, ini lagunya ya untuk latihan gitu. Saya kasih ada lagu original satu sama beberapa lagu orang lain untuk belajar lah, untuk menambah wawasan. Waktu itu latihannya hari malam Sabtu. Mumpung saya kan Sabtu libur, jadi kita waktu itu yang kerja ada 2 orang di dalam band, beberapa masih mahasiswa, dan saya mengajak teman saya untuk latihan. Saya udah ngasih email. Di hari H, latihan jam 7 malam ya. Di hari H jam 5 saya telepon teman saya, nggak ada yang balas. Cuma satu yang balas, itu pun lama responnya. Karena saya lumayan khawatir. Karena saya yang booking studio, karena kebetulan rumah saya kos-kosan saya dekat studio, jadi saya yang booking studio untuk latihan. Saya ke studio, siapa tahu mereka udah di sana. Jadi saya buru-buru ke studio. Ternyata di situ sampai studio, kirain udah ada bocah-bocah ini teman-teman saya. Ternyata di sana kosong, belum ada orang. Jadi teman-teman saya belum ada di situ, nggak ada sama sekali. Saya nanya ke operatornya, saya bilang, Mas, tadi ada teman-teman saya nggak? Jadi karena saya sering latihan di situ, jadi lumayan kenal ya. Saya bilang, ada teman-teman saya kesini nggak? Nah dia jawab, wah nggak ada sama sekali, belum nongol. Wah, terus saya bilang, waduh, ini pada serius nih. Ini biasanya kalau saya udah bilang ke mereka, kalau mau latihan, kalau bisa sejam sebelumnya itu
atau sejam setengah atau 2 jam sebelum itu nongkrong di studio dulu aja gitu. Jadi biar ngobrol-ngobrol dulu sambil gejreng-gejreng. Terus karena saya merasa ini waktunya udah mepet, saya samperin ke kosannya. Di kosan teman saya yang pertama, saya samperin ke kamarnya kosong. Tapi karena dia ngekosnya bareng temennya, saya nanya ke temennya ini yang lagi nonton TV. Si ini kemana ya? Saya nanya kan. Terus dia bilang, loh di atas kayaknya deh gitu. Nah waktu itu udah mulai deket jam latihan nih. Ini udah jam 6 lebih dan latihannya jam 7. Terus saya samperin ke atas, ternyata dia lagi nyuci. Nah ini kebetulan masih kuliah sambil kerja juga. Tapi saya bilang, loh kok malah nyuci? Ini kan kita mau latihan. Terus saya bilang ke dia, lagunya gimana? Udah dipelajari belum gitu. Terus dia tiba-tiba nanya satu hal yang kepikiran terus sama saya setelah itu sih. Dia bilang, lagunya di mana? Kata dia gitu. Padahal jelas-jelas seminggu sebelumnya saya udah sampaikan ke dia lewat WhatsApp. Waktu itu belum ada WhatsApp. Lewat SMS bahwa lagunya sudah dikirim di email. Itu lumayan saya bikin, aduh, kok rasanya cuma saya doang yang bekerja di band ini ya. Rasanya saya yang booking studio, saya yang bikin lagu, saya yang harus aktif ngejar-ngejar biar latihan, saya harus ini, saya harus itu. Rasanya mulai ke situ saya rasanya. Rasanya kayak band ini bisa hidup cuma karena saya. Terus saya bilang, loh di email kan udah gue kasih tahu kemarin gitu kata dia. Oh gitu ya, bentar ya gue nyuci dulu. Wah itu saya bilang, wah ini masih nyuci, ini gimana? Di studio pasti buang-buang waktu, padahal udah booking 2 jam. 2 jam itu harusnya cuma buat udah semalat. Menurut saya harusnya ngeband itu latihan dulu di rumah sendiri. Di studio itu bukan nyari lagu lagi, tapi udah masing-masing bisa dan tinggal dijadiin satu. Semuanya main berdasarkan partnya masing-masing. Kalau dia kurang dari 1 jam itu masih nggak tahu lagunya ya repot. Bisa-bisa di studio cuma buat ngajarin satu-satu di situ. Nah saya mulai, wah terserah deh, saya udah mulai pusing. Saya samperin anggota band yang lain. Saya bilang, pokoknya kita ketemu studio aja ya. Sayang soalnya udah booking 2 jam, saya bilang gitu. Dia bilang, oke, habis nyuci gue langsung ke studio gitu. Dalam hati saya, lah ini kapan ngulik lagunya coba. Terus berikutnya saya nyamperin ke teman saya yang satu lagi. Teman saya di sana lebih parah, kosannya sepi. Jadi teman-teman saya ini pada ngekos. Saya ke kosannya satu, sepi kamarnya, gak ada orang, dikunci. Terus saya nanya ke bapak kosnya, Pak, si ini kemana ya? Oh tadi ini lagi pergi sama pacarnya. Waduh. Terus saya langsung telepon. Saya nanya, jam 7 latihan lagi di mana? Bukannya ke studio? Kok ngilang loh? Gitu, saya bilang gitu. Yang terjadi adalah dia ternyata lagi nganterin pacarnya pergi beli baju. Kan dagelan banget ya, lawak banget. Mau latihan jam 7, jam setengah 7. Jadi saya waktu itu sampai di kosannya itu pas setelah dia pergi, sesaat setelah dia pergi. Jadi di titik harusnya ke studio dia malah nganterin pacarnya beli baju. Jadi saya pikir, loh kok malah beli baju, bukannya latihan? Bukannya yang ngabari dulu atau apa kayak. Terus saya nanya, jadi lagunya gimana? Udah lu pelajari belum? Nah untungnya yang dia ini lumayan udah tahu email lah. Jadi atau dia udah ngecek emailnya. Terus dia bilang, oh udah gue cek emailnya gitu. Terus dia bilang, terus ini latihan jam 7 lu gimana kalau nganterin pacar lu dulu? Nah ini jawabannya beda lagi, tapi lumayan membuat saya jadi berhenti main musik sebenarnya. Di sini dia bilang, loh jadi latihannya? Itu buat saya langsung, waduh, wah oke. Nah akhirnya di situ saya udah di titik itu sebenarnya saya udah cukup deh, saya nggak akan main musik lagi, saya kayak capek nih. Udah bertahun-tahun nggak ada hasil, duit saya udah keluar banyak, tapi cuma saya doang yang ngotot di band itu dan yang lain kayak bertepuk sebelah tangan lah rasanya. Saya yang punya mimpi sendiri, yang lain kayak rasanya kayak punya mimpi masing-masing. Di situ saya merasa kayak saya udah mengorbankan banyak, tapi kok partner saya kok malah seperti ini gitu. Dan akhirnya kita latihan dan seperti dugaan saya pada nggak siap, pada telat dan lagunya amburadul karena nggak ada yang bisa sama sekali. Di situ selama 2 jam itu isinya saya cuma ngajarin ngulang lagi lagu yang sama dan cuma jadi 1 lagu seperti biasa. Saya sih di situ nggak marah-marah, nggak gimana, saya cuma diem aja. Ya masih bercanda-bercanda. Buat saya antara pekerjaan dan teman itu beda ya. Mereka masih teman saya tapi
Saya di situ memutuskan untuk ini, daripada hubungan saya makin buruk dengan mereka, saya kayaknya mau stop aja deh main musik. Dalam hati saya waktu itu. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya mau fokus kerja aja deh. Di situ malam itu saya berpikir, apa sih saya udah keluar duit berapa banyak, dan setelah saya melihat gitar saya ada 7 buah, alat-alat saya lengkap banget, saya merasa bahwa ini kayaknya sia-sia deh. Bener-bener apa yang sudah saya kumpulkan ini rasanya sia-sia. Jadi di situ saya memutuskan untuk saya mulai bikin daftar apa aja yang saya mau lakukan. Pertama, saya akan jual alat-alat saya. Saya akan menyisakan cuma 3 gitar. Gitar pertama yang saya beli dengan keringat darah dan air mata 4 jutaan itu, sama 2 gitar akustiknya karena yang satu punya kakak saya. Jadi saya akan sisakan itu, sisanya akan saya jual. Semua alatnya saya jual. Terus saya akan fokus ke hal lain yang lebih menarik buat saya. Nah, malam itu saya bikin daftar. Yang menarik buat saya kan, saya suka masak, saya suka gambar, saya suka main game, saya suka fotografi. Saya bikin daftar. Dan akhirnya di malam itu saya menentukan kayaknya saya mau fokus ke gambar aja. Nah, akhirnya di situ saya mulai membuka-buka gambar-gambar saya yang lama malam itu ya, sambil mencoba memikirkan kira-kira saya bisa cari duit apa nih dari gambar. Nah, akhirnya di titik itu saya stop main musik dan mulailah perjalanan saya fokus belajar gambar, fokus membangun karir gambar, dan lebih fokus lagi cari duit lewat gambar. Yang jelas, selama hal-hal yang saya lakukan selama saya main musik, selama saya belajar main musik itu, sekarang saya jadi tahu bahwa hal-hal itu penting buat saya banget. Kegagalan yang terjadi di main musik itu ternyata berguna banget untuk saya. Karena dengan itu saya jadi tahu untuk saya harus ngapain di gambar. Andai waktu itu saya nggak belajar main musik, saya nggak bikin band dan gagal, mungkin saya nggak akan pernah bisa tahu banyak hal soal menggambar. Pola belajar, pola berpikir, dan pola-pola yang lain itu nggak akan saya kuasai dengan kuat. Itu mengapa ketika saya belajar gambar, rasanya itu kayak lebih gampang gitu. Kayak kok cepet ya, saya langsung bisa, saya ngerti prinsip-prinsip belajarnya kayak gini gitu. Karena saya menerapkan apa yang saya pelajari di musik, hal-hal yang penting yang saya pelajari di musik, saya terapkan di gambar. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian saat ini merasa mentok, jangan khawatir, tetap lakukan yang terbaik, tetap berikan energi yang maksimal dari kalian. Karena walaupun nanti misalnya kalian gagal di hal yang kalian lakukan, saya berani jamin selalu ada hal yang bisa dipelajari, selalu ada hal-hal penting yang bisa kalian pelajari dari hal itu. Mengapa? Karena saya sudah mengalaminya. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa membuat kalian jadi berpikir hal-hal baru, memikirkan hal seputar menggambar, seputar produktivitas, seputar hal apa yang kalian lakukan. Sampai jumpa di video berikutnya, di challenge berikutnya. Jangan pernah malu, jangan pernah takut jadi pemula, karena para pemula itu adalah mereka yang berani memulai. Sampai jumpa, salam menggambar.